Halo, pripun kabari pemirsa, berjumpa kembali dalam program Suara Dapil, Suara Daerah Pemilihan. Bersama saya Uki Abdul dan saya bersama dengan tim Suara Dapil sudah berada di alun-alun Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Dalam episode kali ini kita akan mengenal lebih dekat anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan Daerah Pemilihan Jawa Tengah 3. Seperti apa profil lengkap Daerah Pemilihan Jawa Tengah 3? Berikut informasi selengkapnya. Piye kabare? Kali ini tim Suara Dapil Suara Daerah Pemilihan berkunjung kembali ke Provinsi Jawa Tengah. Jawa Tengah adalah sebuah provinsi di bagian tengah Pulau Jawa, Indonesia, beribukotakan Semarang. Jawa Tengah memiliki luas wilayah 32.548 km persegi atau 28,94% luas wilayah Pulau Jawa dengan jumlah penduduk berdasarkan sensus penduduk tahun 2015 sebanyak 35.557.249 jiwa. Dengan pertumbuhan penduduk rata-rata setiap tahunnya mencapai 0,67% dan 47% diantaranya merupakan angkatan kerja. Pertanian menjadi sumber perekonomian utama di Provinsi Jawa Tengah, di mana mata pencarian ini digeluti hampir dari separuh angkatan kerja terserap. Kawasan hutan meliputi 20% wilayah Provinsi Jawa Tengah, terutama berada di bagian utara dan selatan. Daerah Rembang, Grobogan, Blora merupakan penghasil kayu jati terbesar di Indonesia. Jawa Tengah juga terdapat sejumlah industri besar dan menengah. Semarang, Ungaran, Demak, Kudus menjadi kawasan industri utama di Provinsi Jawa Tengah dan Kudus menjadi daerah pusat industri rokok. Jawa Tengah memiliki segudang objek wisata menarik yang bisa kita kunjungi. Salah satu yang menjadi kebanggaan dan pernah menjadi salah satu keajaiban dunia adalah Candi Borobudur. Monumen Buddha terbesar yang dibangun sejak abad ke-9. Potensi kekayaan alam dan budaya di Jawa Tengah, serta jumlah penduduk yang tinggi, membuat Jawa Tengah sebagai provinsi yang harus memiliki wakil-wakil rakyat yang mumpuni dan mampu membawa aspirasi masyarakat Jawa Tengah dengan baik. Pada pemilihan umum tahun 2014 terdapat 3.304.487 jumlah data pemilih berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum KPU di daerah pemilihan Jawa Tengah 3 dengan rincian sebagai berikut. Kabupaten Grobogan sebanyak 1.096.951 dengan jumlah TPS sebanyak 2.343 TPS. Kabupaten Blora 700.629 dengan jumlah TPS 1.681 TPS. Kabupaten Rembang 480.287 dengan jumlah TPS 2.757 TPS. Kabupaten Pati 1.026.620 dengan jumlah TPS sebanyak 1.100 TPS. Daerah pemilihan Jawa Tengah 3 yang terdiri atas Kabupaten Grobogan, Kabupaten Rembang, Kabupaten Blora, Kabupaten Pati dengan alokasi 9 kursi. Berikut ini adalah daftar anggota DPR RI periode 2014 hingga 2019 daerah pemilihan Jawa Tengah 3 sebagai berikut. 1. Doni Imam Priyambodo dari Partai Nasional Demokrat. 2. Imam Suroso dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. 3. Firman Subagio dari Partai Golongan Karya. 4. Sri Wulan dari Partai Gerakan Indonesia Raya. 5. Arvin Hakim Toha dari Partai Kebangkitan Bangsa. 6. Joko Ujianto dari Partai Demokrat. 7. Evita Nursanti dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. 8.
M. Arwani Tomafi dari Partai Persatuan Pembangunan. 9. Sutriyono dari Partai Keadilan Sejahtera. Nah, pemirsa, tadi Anda sudah menyaksikan profil lengkap daerah pemilihan Jawa Tengah 3. Saat ini saya sudah berada di Sekolah Tinggi Agama Islam Pati, tepatnya di Desa Margorojo, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Kita akan mengikuti kegiatan dari Bapak Arwani Tomafi, anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan dari daerah pemilihan Jawa Tengah 3. Seperti apa? Ikutin terus perjalanan saya dan juga tim Suara Dapil, Suara Daerah Pemilihan. Di sela-sela kesibukan sebagai seorang anggota DPR, Bapak Arwani Tomafi tak lupa untuk selalu menyempatkan diri untuk bisa bertemu langsung dengan konstituen di daerah pemilihan Jawa Tengah 3, seperti yang dilakukannya di Sekolah Tinggi Agama Islam Kabupaten Pati. Sebagai anggota Komisi 1 DPR RI yang membidangi komunikasi dan informatika, beliau seringkali diundang untuk menjadi pembicara di berbagai seminar yang diselenggarakan di berbagai lokasi. Nah, di STAI Kabupaten Pati ini, beliau ditunjuk untuk bisa memberikan informasi terkait bagaimana menangkal bahaya hoax. Untuk harapan kami terhadap Pak Muhammad Haji Arwani Tomafi bisa membuat tim-tim khusus untuk menangkal hoax itu sendiri. Seperti yang dikatakan tadi dalam sambutan beliau bahwa sudah mengatakan memang untuk hal ini memang bisa dibentuk seperti tim cyber army, karena memang melihat pertempuran yang ada di Indonesia ini bukan melalui pertempuran senjata lagi. Jadi memang saat ini pertempurannya adalah melalui IT, melalui internet. Karena kita kan sebagai pengguna internet yang cerdas, kita harusnya tahu ini yang baik, ini yang tidak baik gitu. Dan saya berharap memang pemuda sebagai generasi milenial itu dia harusnya menggunakan internet itu sebaik mungkin. Apalagi sekarang ini banyak sekali berita hoax yang lebih banyak daripada berita-berita yang berupa faktual begitu. Ya, Pak Arwani, tadi kita sudah menyaksikan pelantikan terkait dengan HMI di Kabupaten Pati, Pak. Ya, kita diskusi tadi soal bagaimana menangkal hoak ya di medsos, ya, bagaimana juga mengambil manfaat dari perkembangan teknologi informasi melalui medsos gitu. Nah, nanti setelah ini kita kembali melihat program-program pembangunan dari APBN yang ada di Kabupaten Pati. Oke, jadi sekarang saya dan Bapak mau pergi mana, Pak? Kita ke sebuah kota santri, daerah santri di daerah Kajen. Kita melihat secara langsung hasil dari pembangunan rusunawa yang digunakan untuk asrama santri pondok pesantren di Pati. Oke, pemirsa Suara Dapil, Suara Daerah Pemilihan, jangan kemana-mana karena saya dan juga Pak Arwani akan terus berkeliling di Kabupaten Pati. Perhatikan terus Suara Dapil, Suara Daerah Pemilihan. Perjalanan kami berlanjut masih di Kabupaten Pati. Kalau tadi kita berkunjung ke Sekolah Tinggi Agama Islam STAI Kabupaten Pati, sekarang saya dan tim Suara Dapil bersama Pak Arwani Tomafi akan melihat salah satu hasil program gagasan dari Pak Arwani Tomafi bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yaitu pembangunan rusunawa di sejumlah pondok pesantren yang ada di Jawa Tengah. Salah satu pondok pesantren yang mendapatkan bantuan adalah Yayasan Salafiyah Kajen yang terletak di Desa Kajen, Margoyoso,
Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Alhamdulillah, yang dulu lahan ini tuh lahan kosong, belum ada akses jalan, sehingga keberadaan Rusunawa di pondok pesantren di tempat kami mendorong, memberikan efek yang luar biasa. Tidak hanya sekedar pengembangan yayasan kami, pondok pesantren kami, tapi juga banyak sektor yang lain terlibat. Di depan itu dulu masih kosong, sekarang alhamdulillah punya efek. Nah, ini juga yang menjadi pemikiran kami ke depan. Semoga Rusunawa ini terus bisa kami manfaatkan dengan sempurna. Kebutuhan asrama bagi para santri yang belajar di pondok pesantren ini memang masih sangat diperlukan. Kita lihat bagaimana mereka antusiasme di dalam belajar di pondok pesantren tidak sebanding dengan sarana dan prasarana yang ada. Jadi kita berharap program ini juga bisa dilanjutkan oleh pemerintah ke depan. Ini positif, selain bahwa Rusunawa ini juga penting untuk misalnya kebutuhan masyarakat perkotaan, masyarakat yang kurang mampu di perkotaan, lalu juga untuk TNI, untuk Polri, dan untuk juga segmen-segmen masyarakat lain yang membutuhkan. Jadi sebelum ada Rusunawa ini memang santri yang ada di sini itu banyak sekali, dan dulu tidurnya itu ya ada di masjid, kadang-kadang di lantai-lantai Bapak Kiai. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dari Pak Arwani Tomafi, karena adanya Rusunawa ini maka santri-santri dapat belajar dengan tenang di Rusunawa ini yang sekarang dinamakan Asrama Ummul Qura ini. Mereka sangat-sangat tertolong. Sebagai anggota Komisi 1 DPR RI sekaligus anggota Badan Anggaran DPR, Bapak Arwani Tomafi tentunya selalu mendengarkan aspirasi dan masukan yang datang dari para pemilihnya. Tentunya masukan dan aspirasi tersebut menjadi bahan pertimbangan beliau untuk bisa disampaikan ke dalam forum DPR RI maupun langsung kepada pemerintah pusat. Salah satunya adalah terkait dengan pencairan dana tunjangan profesi guru yang selama 3 tahun belum dapat dibayarkan oleh pemerintah. Berkat bantuan beliau dan anggota Badan Anggaran DPR RI lainnya, akhirnya dana in-passing atau dana tunjangan guru berhasil cair dan sudah dapat dinikmati oleh para guru honorer di seluruh Indonesia. Kita langsung menuju ke kantor Kementerian Agama Kabupaten Pati yang berada di Jalan P. Sudirman nomor 1. Di sini saya akan bertemu langsung dengan Kepala Kementerian Agama Kabupaten Pati dan seorang guru madrasah aliyah yang baru saja mendapatkan dana in-passing atau dana tunjangan profesi guru yang sudah lama tertunda pembayarannya oleh pemerintah. Dan alhamdulillah pada tahun 2017 kemarin di pembahasan APBN perubahan, kami bersama-sama dengan Presiden berkomitmen penuh untuk bisa menyelesaikan persoalan TPG yang belum terbayarkan ini, dan kami juga pada akhirnya mampu mengalokasikan di APBN 2017, APBNP 2017 itu 3,3 triliun. Lalu nanti di 2018, APBN 2018 murni nanti sekitar 1,7 ya, sekian. Jadi total 4,7 triliun ya yang akan diberikan untuk pembayaran TPG yang belum terbayarkan itu, TPG terhutang itu.
kami dari jajaran kantor Kementerian Agama Kabupaten Pati sungguh merasa bersyukur dan menghargai penghargaan yang sebesar-besarnya, khususnya kepada Banggar Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dalam hal ini beliau Bapak Haji Arwani Tomafi yang ada di dalam Banggar, yang telah memperjuangkan TPG terutang khususnya di Kabupaten Pati yang jumlahnya cukup besar. Ya, kami mewakili guru-guru non-PNS di bawah Kementerian Agama mengucapkan terima kasih, dan ini sudah berjalan, sudah cair. Jadi beberapa sudah cair, dan yang belum cair itu karena masalah rekening yang salah tulis. Jadi kami sendiri merasakan ini berkah yang sangat luar biasa. Kami berterima kasih dan juga berterima kasih kepada Pak Arwani Tomafi yang telah memperjuangkan nasib guru-guru swasta, sehingga ini sangat dirasakan, sangat membantu untuk meningkatkan kinerja guru, khususnya di guru-guru non-PNS di Kabupaten Pati. Provinsi Jawa Tengah dan daerah pemilihan Jawa Tengah 3 memiliki lahan pertanian yang cukup luas. Ketersediaan sumber air begitu penting untuk bisa mengaliri lahan-lahan pertanian yang terhampar luas. Nah, embung menjadi salah satu fasilitas yang diharapkan dapat membantu untuk mengatasi keterbatasan sumber air yang sering dihadapi oleh para petani pada saat musim kemarau. Sebagai seorang wakil rakyat dari daerah pemilihan Jawa Tengah 3, Bapak Arwani Tomafi tentunya selalu menyerap aspirasi yang disampaikan oleh para konstituennya. Bekerjasama dengan pemerintah pusat dan kementerian, pembangunan embung di sejumlah kabupaten di Pati pun terlaksana, dan masyarakat dapat merasakan manfaatnya. Yang pertama tentunya kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih dari Pak Arwani Tomafi dalam hal ini yang telah dengan adanya embung Kedung Sapen maupun embung-embung yang lain, yang tentunya setelah adanya embung-embung ini paling tidak kita bisa melihat sendiri bahwa di embung Kedung Sapen ini untuk irigasi tentunya ada peningkatan khusus di bidang pertanian, sehingga yang dulunya sumber ini memang terkenal tanah tandus, tak ada hujan. Alhamdulillah dengan adanya embung Kedung Sapen ini masyarakat Sumber sebagian dan Kaliori secara umumnya ini bisa menikmati hasil daripada embung itu, bisa mengaliri sawah-sawah. Yang sebelumnya di sini sebelumnya ada embung itu sumber air itu sulit. Nah, sesudah ada embung itu ternyata masyarakat mudah mendapatkan air bersih dari mata air, yaitu air pompa. Nah, maka dari itu saya atas pemerintah Desa Wiroto mengucapkan terima kasih atas bantuannya dari pemerintah pusat dan atas yaitu Bapak DPR, Bapak Arwani. Selain bertemu dengan para konstituen di daerah pemilihan Jawa Tengah 3, salah satu hal yang selalu Bapak Arwani Tomafi lakukan adalah bersilaturahmi atau melakukan komunikasi secara langsung dengan pemerintah kabupaten di daerah pemilihannya, seperti yang dilakukannya di kantor Bupati Rembang saat ini. Pertemuan baik dengan konstituen dan pemerintah kabupaten begitu penting dilakukan sebagai anggota DPR RI untuk bisa memberikan sosialisasi terkait dengan undang-undang ataupun rancangan undang-undang yang sedang dibahas di DPR. Kita simak langsung apa sih pendapat Bapak Abdul Hafiz terhadap Bapak Arwani Tomafi berikut ini.
Jadi hubungan Pemkab dengan DPR RI dari Dapil 3 ini komunikasinya cukup bagus. Setiap ada reses, beliau itu pasti turun dan memberikan informasi-informasi mengenai pemerintahan, memberikan informasi-informasi tentang regulasi, memberikan informasi-informasi kebijakan yang terkini. Ini salah satu bentuk komunikasi yang menurut saya sangat baik, sehingga kami dari jajaran pemerintah kabupaten ini bisa segera menyesuaikan dan segera bisa untuk menangkap itu dalam rangka pemenuhan hak-hak dan kewajiban sebagai pemerintah daerah. Kendala apa ya yang kira-kira pemerintah Kabupaten Rembang hadapi sejauh ini terkait dengan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan DPR RI? Memang ada kendala, Mas, tentang regulasi. Regulasi yang ada ini kadang-kadang kalau dimetkan di lapangan ini kurang begitu nyambung. Karena apa? Karena belum ada sosialisasi, kadang-kadang aturan ini sudah dirubah. Kita belum melaksanakan, tiba-tiba rubah lagi. Nah, inilah yang mengganggu terhadap pemerintahan di bawah. Karena kami sedang sosialisasi yang kemarin, belum kami laksanakan, sudah diubah lagi. Contoh-contoh itulah yang menjadi kendala kami dari pemerintah Kabupaten Rembang, tapi tidak semuanya ya. Contohnya misalnya Undang-Undang Desa. Kita akan menjadikan ini sebuah catatan kepada pemerintah pusat agar dalam mengeluarkan sebuah kebijakan, regulasi itu betul-betul memperhatikan kebutuhan masyarakat, dan sebelumnya juga harus diberi ruang sosialisasi yang cukup kepada masyarakat gitu. Halo pemirsa Suara Dapil, Suara Daerah Pemilihan. Saat ini saya sudah berada di kediaman ataupun juga di rumah orang tua dari Bapak Arwani Tomafi. Dan sekarang saya mau ngobrol, Pak. Terima kasih sebelumnya saya sudah diajak, kemarin sudah ke Kabupaten Pati, ke STAI, terus kita juga ke Rusunawa, ke Ponpes Via, ke Ponpes juga ke Cordova, terus tadi juga saya ngelihat embung dan juga tadi ke Batik Lasem ya Pak. Ini bagaimana sih Pak sebenarnya bagi waktu Bapak sebagai anggota DPR RI dan juga Bapak harus mengunjungi dapil? Ya, jadi di DPR itu kan ada masa sidang, ya. Masa sidang dilakukan tidak hanya di kantor Senayan semata, tetapi juga dilakukan di daerah. Jadi kalau ini adalah masa reses itu bagian dari sesuatu yang memang harus dikerjakan oleh anggota DPR. Jadi ketika kita di kantor di Senayan itu membahas banyak hal ya bersama dengan pemerintah, juga membicarakan banyak hal dengan masyarakat. Tetapi yang tidak kalah penting dari itu semua adalah kita melihat langsung, bertemu langsung dengan masyarakat, melihat langsung proses dan pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Nah, itu semua merupakan amanat dari konstitusi, amanat dari undang-undang untuk bagaimana agar anggota DPR itu mampu memperjuangkan program-program di dapilnya. Apalagi anggota DPR itu kan terpilih dari daerah pemilihan. Ada dapil-dapil yang mana anggota DPR itu harus juga menyampaikan progres kinerja kedewanan, menyampaikan perkembangan ya, informasi terkini kepada masyarakat, lalu juga menyerap aspirasi, mendengar apa yang menjadi keluhan masyarakat, apa yang menjadi keinginan, kebutuhan dari masyarakat.
visi misi Bapak sebagai anggota DPR, khususnya di daerah pemilihan Jawa Tengah 3, apa yang kira-kira belum tercapai ataupun juga sejauh ini bisa Bapak katakan sebagai salah satu prestasi Bapak juga mungkin? Iya, di bidang pendidikan, ya, di bidang pendidikan ini Kabupaten Rembang misalnya kita melihat banyak potensi besar yang telah dilakukan oleh masyarakat di bidang pendidikan. Dalam hal ini adalah pendidikan keagamaan. Rembang, Pati, Blora, dan Grobogan adalah lumbungnya lembaga pendidikan keagamaan, dalam hal ini pondok pesantren. Dari sinilah kita tahu bahwa pondok pesantren merupakan benteng terkuat ya bagi bangsa ini di dalam menghadapi ancaman baik dari luar maupun dari dalam sendiri. Bagaimana lembaga pendidikan keagamaan ini mampu menjadi benteng bagi masyarakat dan pada akhirnya bagi NKRI. Inilah yang harus kita lihat, masyarakat secara sukarela membangun sekolah, membangun madrasah, membangun pondok pesantren, melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar. Dan disitulah satu hal yang semestinya menjadi tanggung jawab negara secara sukarela dilaksanakan oleh masyarakat. Untuk itulah kami punya keinginan kuat perhatian pemerintah terhadap pengembangan lembaga pendidikan keagamaan ini harus terus ditingkatkan, sehingga itu akan bisa meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan, meningkatkan guru, meningkatkan kualitas guru, meningkatkan kualitas sarana prasarana, dan pada akhirnya akan mendapatkan output ya generasi muda yang cemerlang, generasi muda yang mampu mendharmabaktikan ya karya kinerjanya, kreativitasnya untuk bangsa dan negara. Sebagai salah satu kota santri, beberapa kabupaten di Semarang sering dijadikan tempat untuk umat muslim dari berbagai daerah di Indonesia untuk sekedar mengunjungi tempat-tempat sejarah perkembangan Islam yang berada di Jawa Tengah. Nah, sebelum kembali ke Jakarta, saya dan tim Suara Dapil diajak oleh Bapak Arwani Tomafi untuk melihat salah satu tradisi umat Islam di Kabupaten Rembang, yaitu perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW dan perayaan haul tokoh Islam terkenal di Kabupaten Rembang. Perayaan Maulid Nabi dan haul dilaksanakan di Pondok Pesantren Al-Fahriyah dan dihadiri oleh ratusan jemaah yang datang dari berbagai daerah. Ya pemirsa, sejumlah kegiatan sudah saya lakukan bersama dengan anggota DPR RI Bapak Arwani Tomafi, seorang anggota DPR dari Komisi 1 DPR RI dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan Daerah Pemilihan Jawa Tengah 3. Dan saat ini saya sudah berada di alun-alun, di tempatnya di Simpang 5 Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Saya dan juga tim Suara Dapil akan langsung menuju ke Jakarta. Jangan lupa menyaksikan episode Suara Dapil, Suara Daerah Pemilihan selanjutnya. Sampai jumpa!